Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar materi sudut antara dua vektor. Untuk besar sudut antara dua vektor, nanti rumus yang kita pakai, itu kita menurunkan dari rumus hasil kali skalar. Jadi, rumus pertemuan sebelumnya, kalau ada dua vektor A dan vektor B dikalikan skalar atau dot produknya, A dot B itu kan sama dengan panjang A dikalikan panjang B cos theta. Dari rumus hasil kali skalar ini kan bisa kita turunkan bahwa nilai cos theta itu sama dengan A dot B dibagi panjang A dikalikan panjang B. Jadi, untuk menentukan besar sudut antara dua vektor itu tidak langsung kita tahu berapa sudutnya, melainkan kita mencari dulu nilai cos theta-nya. Baru setelah cos theta-nya ketemu, kita bisa menentukan besar sudutnya. Nah, di sini yang perlu kalian ingat, kalian hafalin nilai trigonometri dari sudut istimewa 0 sampai 90, khususnya yang nilai cos theta-nya ini. Itu wajib dihafalin ya. Oke, next. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal. Contoh yang pertama, diketahui vektor U dan vektor V. Tentukan besar sudut antara vektor U dan vektor V. Nah, untuk menentukan besar sudut kan yang pertama kita cari adalah nilai cosnya. Kita masukkan rumusnya, cos sudut antara U dan V adalah U dot V dibagi panjang U dikalikan panjang V. Kita masukkan U dot V, biasa ya, U dot V tinggal 3 dikalikan 4 ditambah min 5 dikalikan min 2 ditambah 4 dikalikan 2. Sepanjang U tinggal akar dari masing-masing komponennya ini dikuadratkan. Panjang V-nya juga sama, kita hitung. Hasilnya di sini 5K2 kita peroleh dari akar 50 kita jabarkan menjadi 5K2, akar 24 kita jabarkan menjadi 2 akar 6. Nah, mengalihkan seperti ini, akar dikalikan akar gini. Kan yang tidak akar dikalikan berarti 5 kali 2 sama dengan 10, akar 2 dikali akar 6 sama dengan akar 12. Nah, di sini kenapa menjadi 20 akar 3, 10 akar 12. Akar 12 itu kan bisa kita tuliskan menjadi 2 akar 3. 10 dikalikan 2 akar 3. Makanya menjadi 20 akar 3. Kalau kalian ketemu bentuk pecahan dengan akar itu sebagai penyebut kan tidak boleh, harus dirasionalkan. Rasionalnya tinggal dikalikan akar 3 per akar 3. Jadi kalau di sini akar 2, di sini juga ikut akar 2 per akar 2. Ini 3 per 2 karena ini nolnya kita coret ya. Tuh. Nah, kemudian hasilnya yang bawah akar 3 kali akar 3 kan sama dengan 3. 3 per 3 kan habis, berarti tinggal setengah akar 3. Kita peroleh nilai cosnya adalah setengah akar 3. Nah, dari tabel yang sebelumnya tadi, kan kalian peroleh nilai cos sudut berapa sih yang nilainya adalah setengah akar 3? Ternyata sudutnya adalah 30 derajat. Berarti sudut antara vektor U dan vektor V adalah 30 derajat. Untuk contoh yang pertama, seperti ini, bisa dipahami ya anak-anak ya. Oke, lanjut untuk contoh yang kedua. Diketahui titik P, Q, dan R. Tentukan besar sudut PQR. Oke, besar sudut PQR ini lebih mudahnya kita gambarkan dulu. PQR. Berarti kan sudutnya yang ini, theta. Theta itu kan dibentuk oleh dua vektor, yaitu vektor QP dan vektor QR.
Berarti nanti kalian mencari vektor QP. QP berarti kan P dikurangi Q, hasilnya adalah 6, 0, 0. Kemudian QR juga kita cari. QR berarti kan R dikurangi Q, ketemunya 6, 0, 6. Setelah ketemu dua vektor yang membentuk sudut theta, kita masukkan ke rumusnya, mencari cos theta-nya. QP.QR dibagi panjang QP kali panjang QR. Seperti biasa ya, kita hitung. Ketemu nilai cos theta-nya adalah setengah akar 2. Nah, sesuai tabel tadi, nilai cos yang setengah akar 2 itu cos berapa sih? Ternyata theta-nya adalah 45 derajat. Berarti sudut PQR-nya besarnya adalah 45 derajat. Ini untuk contoh yang kedua. Bisa dipahami ya anak-anak ya? Oke, sekarang masuk ke hubungan sudut dengan hasil kali skalar. Nah, di sini nanti ada 3 hubungan. Jika A dan B itu adalah vektor tak 0 dan theta itu adalah sudut di antara keduanya, maka ada 3 kemungkinan. Theta itu lancip jika A dot B lebih dari 0. Yang kedua, theta akan tumpul jika A dot B-nya kurang dari 0. Dan ketiga, theta-nya siku-siku jika A dot B sama dengan 0. Oke, saya ulangi. Kalau hasil kali skalarnya positif, berarti theta-nya lancip. Kalau hasil kali skalarnya negatif, berarti theta-nya tumpul. Kalau hasil kali skalarnya sama dengan 0, berarti theta-nya siku-siku. Nah, khusus yang ketiga ini, nanti ada 2 pernyataan. Jadi kalau kalian di soal itu ketemu kok A dot B sama dengan 0, berarti A tegak lurus dengan B. Begitu pula sebaliknya. Jika di soal itu ada kalimat A tegak lurus dengan B, berarti A dot B sama dengan 0. Sekarang kita masuk ke contoh soalnya ya. Jika P dan Q saling tegak lurus, tentukan nilai X. Tegak lurus berarti P dot Q sama dengan 0. Jadi hasil kali skalarnya sama dengan 0. Kita cari P dot Q-nya, berarti kan tinggal 3 dikalikan 2, ditambah min 2 dikalikan X, ditambah 1 dikalikan 4, harus sama dengan 0. Kita hitung, ternyata nilai X-nya sama dengan 5. Oke, selesai. Contoh yang ketiga bisa dipahami ya anak-anak ya. Oke, demikian untuk materi sudut antara dua vektor. Silakan kalian pahami. Kalau ada materi yang perlu ditanyakan, silakan kalian tanyakan lewat forum diskusi. Terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.